Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Mario Kristianto Tasawid dengan NPM saya 2335155516047 dan nomor absen saya 29 dengan mata kuliah Reformasi Administrasi Publik yang diajarkan oleh Ibu Eka Fadila SIP MA. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi saya ambil itu materi 9 yang berjudul Reformasi Birokrasi di Indonesia. Baik, saya akan mulai. Apa sih arti reformasi birokrasi di Indonesia? Artinya itu adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah yang bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik prima dan akuntabel. Reformasi ini diimaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 dan berfokus pada 8 area perubahan utama, yaitu yang pertama ada manajemen perubahan, membangun birokrasi yang berintegrasi dan berkinerja tinggi. Lalu yang kedua ada deregulasi kebijakan peraturan yang menghilangkan tumpang tindih peraturan untuk mendorong kinerja. Lalu yang ketiga ada penataan organisasi. Penataan organisasi ini yaitu menyesuaikan organisasi agar tepat fungsi dan ukuran. Lalu ada penguatan tata laksana. Penguatan tata laksana ini memperjelas dan mengefisiensikan prosedur kerja sesuai prinsip good governance. Lalu ada penguatan sistem manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat SDM, yaitu meningkatkan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan kesejahteraan aparatur. Lalu ada penguatan akuntabilitas, yaitu menaikkan transparansi dan kinerja birokrasi. Lalu yang selanjutnya ada penguatan sistem pengawasan, yaitu memastikan pemerintahan bersih dan bebas KKN. Lalu yang terakhir ada peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu pelayanan yang responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berorientasi pada modernisasi sistem manajemen pemerintahan seperti digitalisasi layar publik atau disebut e-government yang mempercepat administrasi dan memudahkan masyarakat mengakses layanan. Inisiatif lainnya termasuk pengembangan sistem pelaporan transparan, standar pelayanan minimal, pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, serta penguatan sistem pengawasan melalui mekanisme 4 lines of defense. Lalu ada tujuan dari reformasi birokrasi itu. Tujuan utamanya itu adalah menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh kode etik aparatur negara, sekaligus mampu melayani publik dengan prima, serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintah pusat dan daerah. Lalu reformasi birokrasi dirancang untuk mencapai 4 sasaran strategis yang saling terintegrasi. Ada 4 bagian. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas kebijakan publik, yaitu mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi program sehingga hasil kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap program dipantau dengan indikator kinerja terukur sehingga penyusunan kebijakan berikutnya dapat diperbaiki berdasarkan data nyata. Lalu yang kedua ada menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memperkuat tata kelola governance dengan mekanisme pengawasan ketat termasuk sistem pelaporan internal, perlindungan whistleblower, dan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran. Tujuan menciptakan budaya kerja yang jujur dan berintegritas. Lalu yang ketiga ada mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. Menyederhanakan prosedur administrasi melalui digitalisasi atau disebut e-government dan penghapusan langkah-langkah birokratis yang tidak perlu. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan lebih cepat, transparan, dan tanpa biaya tak resmi. Lalu yang keempat ada mengoptimalkan pemanfaatan anggaran negara. Menerapkan prinsip efisiensi, anggaran mengalokasikan setiap rupiah hanya untuk aktivitas yang memberi nilai tambah tertinggi. Evaluasi berkala dan audit anggaran memastikan penggunaan dana tepat sasaran, meminimalkan pemborosan, dan mendukung keberlanjutan program. Dengan demikian, reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam merombak dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah Indonesia demi menghadapi tantangan abad ke-21 serta memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dan bersih dari praktik KKN. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan kata mohon maaf. Jika ada kesalahan juga mohon maaf. Kurang lebih dari itu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.